Pemirsa, keempat ibu rumah tangga yang didakwa merusak pabrik rokok bebas setelah permohonan penangguhan penahanan mereka dikabulkan pengadilan. Nah, kasus ini tengah menjadi sorotan masyarakat karena mereka ditahan bersama dua anaknya yang masih balita. Empat orang ibu rumah tangga yang menjadi terdakwa kasus perusakan gudang pabrik rokok di Desa Wajah Geseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dibebaskan setelah majelis hakim mengabulkan penangguhan penahanan mereka. Meski sudah bebas, namun keempat ibu rumah tangga ini harus menjalankan wajib lapor dan mengikuti persidangan yang akan digelar kembali pada Kamis 25 Februari dengan agenda eksepsi dari terdakwa. Keempat ibu RT ini bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, mengurus anak-anaknya, dan tentu kami dari kuasa hukum akan melakukan segala macam tindakan hukum yang kami pandang perlu ya, untuk memastikan keempat ibu RT ini mendapatkan keadilannya. Sebelumnya, empat ibu rumah tangga ini ditahan karena diduga merusak gudang pabrik rokok. Dua diantaranya bahkan terpaksa membawa anaknya yang masih balita, turut serta ketahanan karena masih menyusui. Keempat wanita ini melempari pabrik karena kesal pada bau menyengat dari pabrik. Bau ini dianggap mengganggu dan membahayakan kesehatan. Terlebih, sejumlah anak di kampung mereka mengalami sesak napas akibat mencium bau tersebut. Sementara itu, pemilik pabrik mengaku sengaja melaporkan tindakan keempat wanita ini karena karyawannya ketakutan pada aksi pelemparan batu. Terjadi pelemparan, ditegur jangan, ketakutan karyawan dar terus kan. Karyawan saya jadi ketakutan, malah menyerang ke sana, tapi saya telepon jangan. Kamu tetap di tempat. Kalau begitu kami pulang aja. Kami dari kita sudah pulang, jadi mereka hilang. Saya juga rugi hari itu karena itunya sama. Dia pulang semua. Nah, itulah yang saya laporkan lagi, Pak. Saya dapat informasi dari anak saya ini. Sengketa antara warga dengan pabrik rokok ini telah terjadi bertahun-tahun. Warga sekitar merasa terganggu dengan bau dari pabrik rokok ini. Warga berusaha protes karena banyak anak mengalami sesak napas, namun protes terus diabaikan. Keempat wanita ini kini didakwa dengan pasal penyerangan dengan kekerasan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Stefani, kasus ini viral karena memang ada beberapa netizen yang juga membandingkan begitu dengan kasus yang memang artis yang hingga saat ini juga belum ditahan begitu ya. Betul sekali, dan untuk membahas lebih dalam terkait dengan kasus ini, saat ini kami sudah terhubung dengan Dr. Muzakir, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selamat siang, Pak Muzakir. Selamat siang. Baik, Pak Muzakir, keempat pelaku pelemparan ini merupakan ibu rumah tangga yang kemudian ditahan. Apakah penahanan keempat ibu rumah tangga ini sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku? Ya, sesungguhnya kalau kita mendengar historis daripada tindakan penyerangan itu, saya kira ini bukan penyerangan yang kriminal ya. Itu yang dikenal dengan namanya adalah ini menyampaikan aspirasi atau demo gitu ya. Karena apa? Karena di situ ada dua kepentingan, ya. Satu sisi pabrik rokok atau pabrik tembakau, yang satunya adalah masyarakat punya hidup yang layak. Mungkin dulunya tidak mengganggu ya, dulunya tidak mengganggu kalau misalnya duluan pabrik yang bersangkutan itu, tetapi sekarang sudah mulai mengganggu ya. Mestinya yang harus dipersoalkan sekarang adalah apakah layak sekarang mempertahankan gudang atau pabrik tembakau itu masih ada di lingkungan komplek masyarakat tersebut, sehingga ibu itu protes disebabkan karena bau menyengat yang itu sudah mengganggu kehidupan kesehatan manusia begitu, sehingga tindakan itu yang harus diselesaikan, bukan harus mengadili tindakan pelemparan batunya, tapi harus mencari kausalitasnya itu kenapa gitu ya. Kalau yang model penyelesaian seperti itu tidak melihat kausalitasnya, menurut saya nanti ibu ini menjadi korban disebabkan karena dia mengadu secara resmi diabaikan, ternyata dia melakukan demo juga ditahan gitu. Jadi rasanya keadilan itu tidak berujung kepada penyelesaian yang adil juga, tapi kalau seperti itu ya tetap juga masalah akan timbul kembali. Hari ini mungkin lemparan batu kecil, mungkin besok lebih besar lagi gitu. Karena substansi pokok masalah belum diselesaikan begitu. Baik, artinya memang seharusnya kasus hukum ibu rumah tangga ini di Lombok tidak ditahan karena faktor kemanusiaan dan juga merupakan tindak kriminal yang memang kecil begitu alasannya? Ya, saya justru mengatakan apakah tindak kriminal gitu. Tapi ini adalah demo aspirasi menyampaikan pendapat. Karena nggak didengar maka dia ngelemparin batu begitu. Dan lempar batu pun tidak membahayakan manusia, tapi memang kalau atapnya seng memang suaranya keras begitu ya.
Tapi itu tidak membahayakan manusia. Seharusnya pemerintah daerah, dalam hal ini dinas yang terkait, itu mengundang dua-duanya untuk diselesaikan. Ini bertanya kepada pabrik itu yang gudang tembakau itu, apakah masih layak harus tinggal di situ terus? Yang kalau tidak salah saya membaca mereka juga akan relokasi pada tempat yang lain yang jauh daripada perkampungan begitu. Kalau itu terjadi berarti tindakan ibu itu bisa dibenarkan bahwa mereka terganggu itu harus diperhatikan gitu ya. Jadi saya kira pemerintah daerah tidak boleh diam. Pemerintah daerah harus mengecek kembali izin pendirian gudang atau tempat gudang tembakau masih layak untuk diperpanjang atau tidak. Seharusnya relokasi lah ke tempat jauh dari tempat perkampungan manusia begitu. Seperti hanya ini kandang ayam juga sama. Dulunya dia terpencil begitu, tapi karena pengembangan penduduk sehingga dia sudah di tengah penduduk, akhirnya mereka harus relokasi kembali. Baik, seharusnya titik berat kasus pada izin berdirinya pabrik, bukan pada tindakan yang dilakukan oleh 4 ibu rumah tangga ini. Pak Muzakir, kemudian banyak yang membandingkan kasus penahanan 4 ibu rumah tangga ini dengan kasus artis yang tidak ditahan dan polisi mengatakan saat itu pertimbangannya karena memiliki anak. Padahal 4 ibu rumah tangga ini pun memiliki balita yang bahkan masih menyusui. Tanggapan Anda? Kalau itu malah justru sifat kriminalnya lebih tinggi atau lebih tinggi dibanding dengan apa yang dilakukan ibu-ibu ini. Ibu ini sekedar protes ya terhadap hidupnya supaya dia bisa memperoleh hak untuk memperoleh kesehatan begitu. Tapi kalau yang satunya sudah melakukan tindakan kriminal. Kalau dilihat dari kejahatannya, saya kira kejahatan dari Gisel itu lebih berat dibanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh ibu-ibu ini. Kalau itu dianggap sebagai kejahatan begitu. Jadi perlakuan yang tidak adil seperti ini mestinya ditangkap oleh Kapolri. Yang Kapolri sudah menjanjikan ketika dia dilantik itu mengatakan begini, akan lebih banyak nanti mediasi-mediasi pada tingkatan awal itu daripada dia harus penghukuman, penahanan dan sebagainya itu. Ya kita menghimbau atau menagih berjanjinya Pak Kapolri agar supaya memanggil itu kepolisian daerah Lombok Tengah ini agar supaya dipanggil untuk dimintai keterangan agar supaya di kemudian hari itu diselesaikan secara perdamaian sehingga hidup tentram masyarakatnya itu ada gitu. Tapi ingat di sini sekali lagi ini tindakan protes berbeda dengan tindak kriminal loh ya. Kalau tindakan protes itu namanya efeknya itu ada kalanya melanggar hukum pidana, tapi sebagai efek bukan tujuan gitu. Tapi kalau yang satunya ini adalah memang sengaja melakukan tindakan pornografi begitu ya. Mestinya kejahatan yang lebih berat itu dibandingkan dengan apa yang dilakukan ibu-ibu ini, dan saya kira hakim sudah benar bahwa itu harus tidak layak untuk ditahan disebabkan karena ya ini bukan kriminal tapi protes gitu ya. Saya kira itu tekanannya pada di situ. Kalau itu protes menurut saya adalah bukan kriminal. Ya. Baik ya, Dr. Muzakir, ini selain alasan artis ini memiliki anak, juga alasan karena memang artis ini kooperatif. Tapi yang terjadi dengan kasus ibu rumah tangga di Lombok ini, pihak kejaksaan berdalih bahwa tersangka ini tidak kooperatif dan berbelit-belit dan sesuai aturan harus ditahan karena tidak ada yang mengajukan penangguhan penahanan. Nah, secara hukum ini seperti apa? Nah, itu nggak boleh begitu. Namanya penegak hukum itu bukan dia punya hak untuk menahan ya. Punya kewenangan menahan. Ya. Hak dengan kewenangan itu dua hal yang berbeda. Kalau itu hak menahan, itu nggak ada. Yang adalah kewenangan menahan. Kewenangan itu dituntut pertanggungjawaban. Gitu. Nah terhadap tindakan penahanan ini menurut saya tidak bijaksana. Bukan karena tidak menuntut di luar dan sebagainya. Yang paling penting patut ditahan atau tidak kalau ibu-ibu ini masih menyusui bayinya. Gitu. Saya kira kalau alasan apapun menurut saya sebagaimana juru penerang dari Jaksa Agung menurut saya tidak bisa diterima itu. Prinsipnya bahwa kalau seorang ibu-ibu ini yakinlah bahwa kalau dia punya anak nggak akan mungkin lari kemana-mana disebabkan karena dia akan lebih mengutamakan anaknya. Gitu. Jadi kalau itu terjadi tadi protes pun juga karena demi anaknya. Jadi kalau terjadi apa-apa nggak mungkin dia akan kalimat yang dalam hukum pidana itu menahan itu apabila satu tidak melarikan diri atau dikhawatirkan melarikan diri. Yang kedua merusak barang bukti. Jadi kalau itu terjadi seperti itu menurut saya nggak mungkin lah ibu-ibu ini mau melarikan diri dan merusak barang bukti. Mengambil batu di atas atap ya nggak mungkin lah itu dilakukan itu.
Jadi menurut saya penyidiknya atau jaksanya harus bijaksana lah melihat situasi dan kondisi seperti ini. Baik, Pak Dia Muzakir, kalau yang menjadi misalnya pertanyaan. dikatakan itu tidak kooperatif misalnya begitu. Kooperatifnya apa dalam satu konteks ini? Kooperatifnya satu adalah itu pabrik itu harus dipindahkan dari lokasi itu namanya kooperatif. Artinya apa? Itulah masalahnya gitu loh. Bukan melemparnya itulah masalah pokoknya. Baik. Ya kebetulan rumahnya itu lah ibu-ibu. Kalau rumahnya Pak Jaksa itu ada di sebelahnya itu mungkin juga sama-sama protes melempari sama-sama lah gitu. Baik, apalagi melihat konteksnya ini bukan tindak kriminal, tapi ini demo. Bagaimana seharusnya kasus ini diselesaikan? Ya, harus selesaikan kalau ada seperti itu. Jangan ngikuti pengusaha itu ya. Pengusaha itu sebagai korban. Oke, boleh tidak mengikuti pengusaha itu. Tetapi dia harus Pemda itu langsung turun tangan gitu. Ini urusannya masalah izin lokasi, yang lokasi itu sekarang itu menjadi problem disebabkan karena ada hunian yang semakin banyak. Dan itu sudah mengancam kesehatan pada penduduk gitu ya. Jadi kalau itu terjadi seperti itu, mestinya satu, Pemda yang harus aktif kalau ada masalah seperti itu. Yang kedua, kepolisian pun juga harus aktif kalau terjadi seperti ini. Bukannya memproses karena pelemparannya, tapi bagaimana izin ini sudah layak untuk dipertahankan atau tidak. Polisi panggil itu pemerintah daerah, apakah masih layak untuk ada di posisi tengah-tengah hunian manusia itu atau tidak gitu. Jadi istilah bahasanya polisi mempunyai tugas menyelesaikan masalah, bukan justru akan menimbulkan masalah kalau itu diproses lebih lanjut. Dan kalau itu diproses lanjut, menurut saya itu nggak akan menyelesaikan masalah, karena apa? Hari ini batunya kecil, mungkin besok batunya lebih besar. Mungkin orang ayahnya atau suaminya nanti akan yang melempari ke dia. Karena masalahnya adalah bau tembakau tadi bisa merusak kesehatan anak-anak keturunannya gitu. Baik, tentunya kita harapkan kasus ini bisa diselesaikan secara adil bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih Dr. Muzakir, Guru Besar Hukum Pidana UI Yogyakarta, sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, berdirinya pabrik rokok di tengah permukiman warga desa Wajageseng menimbulkan polemik. Diduga pabrik rokok ini nekat beroperasi meski belum mengantongi izin secara lengkap. Inilah pabrik rokok yang berdiri di tengah pemukiman warga desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah. Pabrik rokok ini telah berdiri dan beroperasi di tengah pemukiman penduduk sejak tahun 2006. Warga setempat sempat protes karena merasa terganggu dengan operasional pabrik rokok. Setelah kasus warga melawan pabrik rokok mengemuka, pemerintah Provinsi NTB menemukan indikasi pelanggaran izin operasional pabrik rokok. Kami juga memanggil Bupati kemarin, dan Bupati mengatakan memang ada izin yang belum lengkap. Pertama ini jadi semacam masukan buat kita untuk lebih hati-hati untuk tidak mencemari lingkungan yang membahayakan masyarakat sekitar. Kebijakan pemerintah naikkan cukai hasil tembakau untuk kendalikan konsumsi rokok di tanah air tidak efektif. Buktinya, konsumen rokok di tanah air tetap tinggi walau harga rokok naik. Informasi selengkapnya Anda bisa klik di www.sindonews.com. Seorang kakek tunarungu di Kota Payakumbuh mendadak viral karena mengumpulkan uang receh yang jumlahnya mencapai 82 juta rupiah. Uang tersebut dibawa ke bank untuk ditabung dan pihak bank butuh waktu 2 hari untuk menghitung jumlah uang yang dibawa. Kayak ada-ada aja. Lihat nih, jadi kerepotan kan pihak bank menghitung uang kakek Palyuri yang berjumlah 82 juta rupiah. Tapi dalam pecahan yang rata-rata uang 2 ribuan. Bahkan uang kertas 100 rupiah di era 90-an masih ada loh. Tapi jangan salah, ini adalah hasil menabung kakek Palyuri bertahun-tahun. Wow, luar biasa. Istimewanya, uang ini adalah upah bekerja kakek sebagai kuli pasar selama 10 tahun. Bukan hasil mengemis loh ya. Kabarnya, rumah kakek Palyuri juga dipenuhi berkarung-karung berisikan uang. Hingga saat pihak kelurahan setempat berkunjung ke rumahnya, kesulitan deh untuk masuk. Dia tidak
tidak mau bukakan pintu. Jadi saya bilang kalau tidak mau bukakan pintu, nanti dibilang orang-orang gila, akan dibawa ke rumah sakit jiwa di Padang. Barulah dia mau buka pintu. Jadi kami berdua sama Pak Ibu Zainab membuka pintu. Setelah dibuka pintu hanya bisa dibuka 15 cm. Jadi 15 cm itu tidak bisa masuk. Ternyata setelah ditinjau di dalam, mulai dari lantai sampai ke loteng, rumah itu dipenuhi dengan onggokan kain. Onggokan kain. Setelah itu dibilang kalau dikeluarkan di mana kan. Jadi dia agak keberatan. Ternyata keberatannya karena setiap saku yang ada di baju dan celananya itu isinya semuanya uang. Jadi setelah kami coba keluarkan satu, ada berserakan uang di dalam sakunya, terserah uang. Berapa karung itu, Bu? 1 karung lebih. Namun kini uang kakek Palyuri yang berjumlah 22 juta rupiah ini kini telah lebih aman karena pihak kelurahan sudah membantunya untuk belajar menabung di bank. Tuh contoh kakek Palyuri, menabung walau sedikit demi sedikit. Jangan sedikit demi sedikit belanja online ya. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.